Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Lestari, mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi. Saat ini saya sedang melaksanakan KKN tahun 2021 di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk kegiatan siklus 1 ini, saya mengunjungi 3 keluarga. Selamat menyaksikan. Ibu, saya ingin tahu bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukan sekolah anak ibu sekarang ini. Jadi sistem pembelajarannya itu setiap pagi gurunya ngasih tugas by WA kayak gitu. Iya. Tapi kan kebetulan saya tuh bekerja ya. Jadi paling saya tuh bisa mendampingi anak saya untuk mengerjakan tugas itu pas saya udah pulang kerja. Jadi paling dari sore menuju malam baru bisa mendampingi. Jadi setiap pendampingan proses pembelajaran itu oleh ibu sendiri, atau misalnya ada dari ayahnya, atau misalnya ada orang lain yang ikut? Biasanya sih kan ada pengasuh juga ya di sini. Cuma karena anak saya tuh agak kurang nurut sama pengasuh, jadi tetap harus nunggu saya pulang sih biasanya baru dia mau ngerjain tugas. Jadi pembelajarannya itu setiap harinya by WA aja gitu, misalnya via Zoom dulu, misalnya menjelaskan dulu si materi pembelajarannya, baru misalnya anaknya dikasih tugas, atau misalnya hanya by WA aja gitu. Anak saya tuh kan mulai daring itu dari kelas 1 semester 2 ya. Berarti kan sekarang dia udah mulai kelas 3. Berarti kan udah ada 3 guru ya yang ngajar. Nah, tiap guru itu beda-beda. Ada yang ngasih ngasih materi, suruh baca, terus langsung ngerjain tugas. Ada juga yang ngasih video referensi, nanti baru di bawahnya ngasih tugas, dan bisa dilihat dari video referensi yang dia kasih sih. Apa pendapat ibu mengenai pembelajaran daring ini? Apakah mengalami kesulitan atau ada kendala gitu? Kalau kesulitan sih pasti lebih sulit ya, karena kan kalau menurut saya sih anak-anak itu lebih lebih nurut sama gurunya gitu. Kadang kan kalau sama orang tua disuruh ngerjain tugas suka ngelawan gitu, lebih takut sama gurunya sih. Kalau disuruh sama guru baru mau kayak gitu. Dalam hal pembelajarannya, dalam hal mengerjakan tugas gitu. Nah terus kan kalau misalkan daring kayak gini kan yang menjelaskan ke anak itu orang tua ya. Nah kadang kan gak semua orang tua bisa menyampaikan. Mungkin buat dia ngerti, tapi untuk menyampaikan ke anak dia belum tentu ngerti. Sedangkan kan kalau guru mungkin mereka diajari bagaimana teknik-teknik biar anak lebih cepat paham kayak gitu kan. Karena kan kalau orang tuanya itu kan basicnya beda-beda ya. Pendidikannya juga beda-beda kayak gitu. Jadi kan pasti penyampaiannya juga pasti beda-beda kayak gitu. Terus kan kalau menurut saya sih daring ini tuh kan banyak banget tugasnya ya. Kadang anak itu sampai nangis karena tugasnya terlalu banyak gitu. Kadang sampai marah-marah kayak gitu kan. Jadi butuh butuh usaha ekstra buat menghadapi si anak biar dia mau ngerjain tugas. Tapi kan kadang ada beberapa orang tua yang karena anaknya udah nangis-nangis, akhirnya dia nggak mau pusing, akhirnya tugasnya dikerjain sama orang tuanya. Tapi kan itu malah kalau menurut saya nggak mendidik anak ya. Jadi anaknya kurang tanggung jawab, kurang mandiri gitu kan. Nah di samping yang udah ibu sampaikan itu kan kayaknya kekurangan ya, lebih kayak kendalanya gitu. Mungkin ada pendapat ibu terkait kelebihan di masa pembelajaran di masa pandemi ini.
Kalau pembelajaran daring mungkin lebih ke safety buat anak-anak ya. Terutama kan untuk yang kelas yang masih kecil tuh, yang kelas 1, 2, 3 kayak gitu kan, mereka masih agak susah kalau disuruh pakai masker, harus jaga jarak. Secara kan kalau misalkan di sekolah mereka misalnya pas istirahat main sama teman-teman, kita kan nggak bisa mantau terus-terusan juga. Dan saya juga nggak terlalu yakin sih mereka bisa jaga jarak, pakai masker terus, selalu cuci tangan kalau habis megang apa-apa gitu sih. Kalau mungkin kalau kelas-kelas atas SMP atau SMA mungkin mereka udah ngerti ya. Kalau SD sih kalau menurut saya masih agak susah. Ini yang terakhir ya Bu, apa sih harapan Ibu terkait pembelajaran daring ini? Harapan saya sih gurunya itu dapat ngasih video referensi lebih banyak, jadi lebih menarik, jadi biar anaknya nggak bosen, biar anaknya nggak jenuh. Terus kalau bisa sih tugasnya jangan terlalu banyak, jadi lebih ke pemahaman si anaknya gitu. Jangan yang dibanyak itu jangan tugasnya gitu, karena kan kalau tugasnya terlalu banyak juga membebani anaknya kayak gitu, Membebani orang tuanya juga. membebani orang tuanya juga gitu sih. Biar lebih apa ya, harapan saya sih guru-gurunya lebih kreatif gitu, apa kayak ngasih videonya yang warnanya menarik gitu kan, biar anak-anaknya lebih apa ya, lebih tertarik buat nonton video itu. Khususnya kayak seperti anak Ibu yang masih kelas 3 ya. Iya, kalau buat anak kecil sih kalau kata saya mending. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang Ibu bicarakan bisa menjadi perbaikan untuk kami para calon guru untuk mengajar lebih kreatif, lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Untuk sistem pembelajaran daring di SD yang Sabila ini gimana Bu? Kalau untuk saat ini sama mungkin ya, sama sekolah lain. Jadi hanya dari guru memberikan tugas by WA. Nanti kalau sudah selesai untuk seperti voice note apa video kirimnya lewat japri guru biar tidak masuk grup. Nah, sedangkan untuk tugas menulis atau tugas-tugas dari buku tema nanti setiap seminggu sekali kita ketemu sama ibu guru di sekolah untuk beri tugasnya. Nah, untuk pembelajaran di masa pandemi ini ada kesulitan atau kendala yang Ibu hadapi itu seperti apa? Kesulitannya sebenarnya sih dari mood si anak ya. Karena kan kadang-kadang si anak moodnya jelek nih. Kalau misalnya kita sedangkan untuk tugas pengiriman tugas video atau voice note kan harus dilakukan di hari yang sama. Nggak mungkin dinanti-nanti karena tugas kan makin tiap hari kan datang untuk itu. Jadi kadang-kadang buat mood si anak nih kalau udah jelek udah susah, nggak mau, karena kan anak bingung, bukannya bingung, bosan ya, beda belajar sama temennya terus belajar di rumah sendiri. Jadi kalau mindsetnya anak kan kalau belajar di rumah itu sama ibu gampang deh nanti aja gitu kan, sedangkan kita kayak orang tua nggak bisa bikin si anak jadi kayak seenaknya, takutnya nanti selesai semua pandemi selesai harus balik lagi ke sekolah ya itu, jadi kebawahnya malas gitu kan. Itu tadi yang disampaikan kayak kekurangannya, kendala-kendalanya. Nah, menurut Ibu ada nggak sih kelebihan pembelajaran daring ini? Karena kalau buat SD baru jalan sebulan ya, jadi belum pasti, belum terlalu lah. Kalau ngelihat yang waktu di TK dulu, apalagi TK-nya Islami kan kalau RA banyak bukan hanya baca, berhitung, nulis aja kan. Jadi ada hafalan setoran doa, hafalan gitu. Kelebihannya mamahnya jadi lebih tahu juga, lebih mendalami juga gitu kan, karena ikut belajar, jadi belajar juga dari anak gitu. Terus kita lebih deket juga sama anak gitu kan, jadi tahu gimana caranya apa gimana gitu loh. Nggak terlalu, kalau sekolah biasa kan kita cuman anterin nanti jemput gitu aja kan, paling di rumah nemenin kalau ada PR udah gitu kan. Kalau sekarang jadi full semua. Iya, sama ibunya. Iya, semua. Jadi secara nggak langsung bisa jadi guru juga nah, ya, belajar itu. jadi guru. Belajar jadi guru, belajar jadi murid. Iya, gitu. betul. Karena
ya gitu, mau nggak mau apa yang harus anak hafal mamahnya juga harus hafal gitu. Ya mungkin segitu aja sih Nah, yang iya. mau ditanyain seputar pembelajaran daring ya. Terima Iya. kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Nah, sama-sama. Apakah selama pembelajaran itu Ibu mendampingi anaknya atau enggak? Alhamdulillah mendampingi, tapi hanya soal waktunya aja. Waktu awal-awal sih susah ya ngatur waktunya karena kan kebetulan kerja. Iya. Paling didampingi setelah pulang kerja. Jadi pagi sampai siang dia belajar sendiri melalui Zoom. Kalau enggak dia lihat video YouTube yang dikasih sama gurunya. Atau materinya dia dapatnya dari voice note atau video call dari gurunya kayak gitu. Paling mendampinginya hanya di sore hari. Tapi diulangi lagi Dibahas kembali dibahas ya, kembali. apakah si anaknya paham atau Iya, tidak. betul kayak gitu. Pasti setiap harinya ada Zoom kayak gitu. Ada setiap hari ada Zoom. Kayak sekolah biasa aja ya, misalnya masuk 7:30 itu jadwalnya duha virtual, kemudian setelah duha absen anak-anak siswanya. Setelah absen biasanya ada murojaah, tapi itu nggak tiap hari murojaahnya, tergantung dari gurunya. Nah setelah itu guru-gurunya memberikan informasi materi mata pelajaran apa aja yang nanti via Zoom Meet atau materinya disampaikan YouTube atau video ke WA. Iya. Kayak gitu. Tidak berbeda jauh ya dengan pembelajaran Ya, secara langsung. Jadi enggak. kegiatannya tidak banyak yang dihilangkan. Enggak banyak, hanya caranya aja. Iya. Nah kemudian apa sih kendala yang Ibu hadapi terkait pembelajaran dari ini? Ada kendala nggak yang dihadapi gitu? Awalnya kendala apa ya? Mungkin di waktu ya. Karena kondisinya orang tua bekerja, kendalanya hanya di waktu aja. Jadi si anak biasanya kan kalau pagi-pagi masih fresh. Iya. Jadi belajarnya diganti. Nunggu orang tuanya pulang kerja. Jadi agak pengennya buru-buru aja. Iya. Kendalanya. Tapi selama ini sih alhamdulillah, Iya. karena mungkin udah terbiasa ya. Jadi udah bisa dikendalikan lah, udah bisa disesuaikan. Nah itu kan kayak kendala-kendalanya ya tadi sebelumnya. Nah, menurut Ibu ada nggak sih kelebihannya nih buat pembelajaran daring ini bagi orang tua sendiri? Jadi ikutan belajar. Iya ya. Otomatis yang tadinya misalnya kayak DMI kan ada pelajaran bahasa Arab, Iya. akidah, sejarah kebudayaan Islam. Jadi tahu. Iya. Terus jadi belajar lagi gitu. Jadi ikut belajar gitu. Belajar Itu dan sih mengalami jadi guru juga ya. mengalami jadi guru semua mata pelajaran. Yang paling itu sih plusnya gitu buat orang tuanya gitu, jadi ikutan belajar lagi. Iya. Terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan menjadi tolak ukur untuk calon guru-guru yang Iya. seperti saya gitu. Oh.